إلى هذه خلقنا صالحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إخواني من الأنبياء المرسلين وإلى الشهداء والصالحين والملائكة المقربين خصوصا Syekhana Al-Akbar Imam Junaid Al-Baghdadi wa khususan yang santri malam Syekh Abdul Halim Mublis Ramam baik kebirum wajwajim wa duratim walim Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtara aidan minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wassifat wal asma wa azakuhum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi wassama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak ruhaniyahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. InsyaAllah mudah-mudahan malam ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah, di mana kita masih membahas tentang perjalanan orang-orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, mengurai dari kalam hikmah laula mayadinun nufusi ma tahaqqaqa syarus sairin idla masafata bainaka wa bainahu tatwiha rihlatuka walaqad ata bainaka wa bainahu hatta tamhuha waslatuka, yakni bahwasanya andai saja tidak ada medan untuk berjuang melawan nafsu, niscaya tidak akan terlihat, tidak bisa dibedakan mana orang yang berjalan menuju kepada Allah atau tidaknya. Karena memang sesungguhnya Allah itu ialah tidak berjarak. Disebut Allah itu tidak berjarak. Jadi tidak ada antara kita dengan antara Allah, antaramu dan antaranya itu harus ditempuh dengan suatu kendaraan apapun. Begitu juga kita tidak terputus dengan Allah, yang harus disambungkan atau harus dihubungkan. Dengan kata lain, kita itu tidak bercerai dengan Allah. Semua makhluk itu tidak bercerai dengan Allah, yang harus dirujukkan, harus disambung. Terkait dengan masalah itu sudah dibahas tentang ahlul abid, ahlul murid, dan ahlul arif. Bahkan telah dibahas pula sikap seorang murid, sikap seorang salikin saat ia telah menemukan seorang pembimbing, seorang mursyid, ya,
dari 5 perkara yang telah kami jelaskan pada kajian yang lalu. Kemudian juga telah di-warning oleh para masyayikh terdahulu, kalian itu harus hati-hati dengan 2 kelompok orang. Pertama ialah ulama syuk, ulama yang jahat. Mana ulama yang jahat? Ulama yang lebih memikirkan kepada pribadinya, artinya lebih menurutkan hawa nafsunya. Ya, lebih menurutkan hawa nafsunya, bukan murni. Artinya bukan murni dalam hal pengajaran atau bimbingan nilai-nilai agama. Ulama yang mengikuti hawa nafsunya, dalam dakwahnya pun dengan nafsunya, karena mencaci, maki, bahkan mendiskreditkan orang lain. Sampai ada juga ulama atau sekelas ustadz yang menghasut murid-muridnya untuk membenci seseorang atau untuk membenci orang lain. Ini yang sangat berbahaya. Itu tanda-tanda ulama syuk, ya. Kemudian takutnya itu harus melebihi daripada takutnya terhadap binatang buas yang akan menerkam dirimu. Kalau kita diterkam binatang buas, tidak akan lepas tentu tentang iman dan Islamnya. Tapi kalau orang diterkam dan akhirnya dia masuk ke lingkaran ulama syuk, maka ia lepas iman dan Islamnya, bahkan sampai kepada syirik. Salah satu di antara ulama syuk itu ialah ulama yang selalu mengajak, contohnya dengan dalih wisata ruhani, sumpamanya pergi ke makam-makam keramat, ya, untuk ngambil berkah dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min zalik. Bagaimana kalian mengambil berkah dari tempat-tempat tertentu, sementara berkah keramat di dunia ini tidak ada tempat lain kecuali kepada kedua orang tua kalian, ibu kalian terutama, bapak kalian. Itu kalau mau cari tempat keramat untuk urusan dunia khususnya. Jadi salah kalau orang mencari keramat di tempat-tempat lain. Anak-anakku semuanya, kemudian juga kalian harus takut juga berteman dengan fuqara yang ahlul butun. Fuqara yang ahlul butun itu adalah orang fakir, orang miskin yang pikirannya selalu ke perut. Maksudnya fakir miskin di sini bukan berarti orang yang papak, bisa jadi dia juga mampu, tetapi dia lebih kepada kepentingan-kepentingan dunia. Jadi urusannya dunia saja. Jadi Tuhannya itu adalah uang, Tuhannya itu dunia. Ini yang sangat berbahaya. Jadi kalau ada orang-orang, ya, yang sudah menuhankan uang itu sangat jahat. Apabila bermusuhan sangat jahat. Anak-anakku semuanya. Kemudian, ya, setelah kita faham masalah itu pada kajian yang lalu sudah diurai banyak, tentunya Bapak hanya mengingatkan sedikit saja tadi. Kita akan lanjutkan seperti yang dijelaskan di dalam kitab ini juga, bahwasanya ya, orang-orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu ialah hendaknya ada pada dirinya itu 4 perkara. Kalau di dalam kitab lain, ya, telah dijelaskan bahwasanya orang yang menuju kepada Allah dalam kitab Syarhus Salikin itu 5 perkara itu ialah bekal, kemudian senjata, maksudnya finansial, yang dimaksud di senjata di sini peralatan, kemudian kendaraan, mursyid, dan
ikhwan atau sahabat seperjalanan. Ini keterkaitan secara umum ya, yang kaitannya dengan wilayah, lingkungan dan kehidupan. Kalau ini akan dijelaskan orang-orang yang menuju kepada Allah, sikap yang ada dan yang harus ada di dalam dirinya. Kalau tidak melalui proses ini, maka pastinya dia tidak akan sampai, atau dengan kata lain lebih kepada tersesat-sesat. Anak-anakku semuanya, 4 perkara ini ialah pertama disebut takwa. Dalam diri kita harus ada takwa. Kalau kalian mau menuju kepada Allah, kalau kalian belum bertakwa atau tidak ada takwa dalam diri kalian, jangan mimpi. Apa itu takwa? Kalau takwa dalam penafsiran ya, para ulama ahli tafsir yang menyatakan atau menafsirkan hudal lil muttaqin itu dengan istilah, ini bukan hadis, uraiannya dalam bahasa Arab, karena di dalam tafsir seperti Jalalain uraiannya kan dalam bahasa Arab itu bimtisalil awamiri wajtinabin nawahi, yaitu menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Itu yang sangat mendasar. Sementara kalian telah mendapatkan uraian apa itu takwa, yang dikehendaki takwa yang sesungguhnya yang untuk menjadi perjalanan kalian. Bapak selalu menjelaskan kepada kalian, takwa apa sih? Kesadaran dirimu di mana saja. Nah, kesadaran dirimu tentang Allah itu selalu bersamamu di mana saja berada. Kesadaran kita. Kita sadar bahwa kita sedang di mana, Allah itu ada. Nah, inilah yang diisyaratkan bahwasanya ya, ittaqillah haitsuma kunta. Jadi bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Jadi isyarat tentang takwa haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa, ialah kesadaran orang tentang Allah itu di mana saja kamu ada, di situ ada Allah. Oleh karenanya sering disebutkan ya, bahwasanya kalau kita berdua, yang ketiganya Allah, berempat, kelimanya Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau laki perempuan berduaan, ketiganya siapa? Setan, bukan Allah ya. Kenapa? Karena nafsu yang sedang diterangkan di situ nafsu, bukan berarti nggak ada Allahnya. Nafsu, coba deh. Coba kalian, kalau kalian berduaan jalan dulu, seumpama dulu waktu pacaran, itu rasanya tuh senang banget, greget. Wah, gregetnya itu hebat banget, enak banget rasanya tuh, nyaman, mesra, dunia serasa milikku, yang lainnya ngontrak gitu. Tapi kalau kalian sekarang berduaan, karena setannya udah nggak ada, itu datar aja. Kalau jalan seumpamanya. Berbeda kalau orang-orang yang memang selalu mesra karena kemesraan dengan Allah. Itu datar coba. Kalian duduk berdua sama istri, enggak serseran. Enggak ada serserannya. Kenapa? Setannya udah enggak ada, karena udah halal. Coba kalau kalian waktu itu belum halal, itu serseran, lihat dari jauh aja, udah serseran. Nah, itu loh. Karena apa? Setannya itu banyak. Nah itu makanya itu hati-hati ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi ini yang diisyaratkan juga dalam firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, di mana saja kamu berada, itu dia itu beserta kamu di mana saja kamu berada. Nah, ini harus disadari. Kan sebelum kalian menjadi orang yang takwa dalam tahapan yang ketiga saja, kalian harus sadar dalam ibadah. Dalam ibadah, dalam pengabdian. Itu standar ihsan, kan?
Kalau standar pada saat ditanya standar iman, standar Islam, standar iman sesuai rukun iman, standar Islam sesuai rukun Islam, standar ihsan, yaitu pengamalan dua hal ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta budallah ka'annaka tarohu fa illam takun taroh fa innahu yaroka. Jadi anta budallah, hendaklah pada saat kamu menyembah Allah, anta budallah ka'annaka tarohu, seolah-olah kamu melihatnya. Fa illam takun taroh, jikalau kamu ternyata tidak bisa melihatnya, fa innahu yaroka, kenali, fahami, yakini bahwa dia selalu melihatmu. Ini ihsan. Iman, Islam, ihsan. Setelah ihsan masuk ke ikhlas, di mana orang itu harus benar-benar semuanya itu clear, ikhlas. Yaitu kaitannya dengan tauhid tentunya. Ini ikhlas. Nah, setelah ikhlas baru orang ini sampai kepada derajat muttaqin, takwa. Dan ini yang disebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di antara kalian itu bukan apa-apanya, melainkan takwa di antara kalian. Nah, ini standar takwa yang maksimal, yang ideal. Kemudian ada nggak sih derajat takwa? Tentu saja ada. Makanya disebut hum darajatun indallah. Mereka bertingkat-tingkat di sisi Allah ketakwaannya. Oleh karenanya tetap kalian berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa sesuai dengan target, sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah, yang kami jelaskan kepada kalian. Berusaha terus untuk mencapai kesadaran kalian bahwa di mana saja kalian berada, di situ Allah selalu mengawasi. Itu juga kalian sedang berproses dalam standar takwa yang maksimal, standar takwa yang ideal. Kalau berbicara takwa mungkin masih kalian juga golongan orang yang bertakwa, tetapi apakah takwanya ini sudah masuk di atas rata-rata atau di bawah rata-rata? Kalau di atas rata-rata berarti dia lebih banyak ingatnya kepada Allah ketimbang tidaknya. Sederhana saja untuk melihat rata-ratanya di sini. Untuk melihat statusnya kalian itu ada di level berapa sih? Apakah ada di level yang memang tinggi atau levelnya kita masih di bawah rata-rata? Tinggal hitung. Nah, kita hitung. Kita hidup ini tidak lebih dari 24 jam. Tidur sudah itu dianggap udah selesai. Artinya waktunya tidur itu selesai. Anggap saja kalian tidur atau istirahat 8 jam. Jadi dari 24 jam tinggal berapa? Diambil 8 berapa? Tinggal 16 jam. Dari 24 tinggal 16 jam. Dah. Kalau dibagi 3 kan, tinggal 16 jam. Nah, 16 jam, baiklah kalau begitu, yang 8 jam untuk ma'isyah, mencari nafkah. Jadi dimaklumi kalau nggak ingat Allah. Karena statusnya kalian sebagai hamba Allah masih dalam kategori orang yang sedang mencari. Oke, dimaklumi. Nah, kemudian tinggal 8 jam lagi. Nah, 8 jam ini adalah yang khusus dinyatakan untuk ibadah. Coba kalian hitung. Di dalam 8 jam itu, kesadaran kalian terhadap Allah itu berapa menit dan berapa jam. Kita bikin prosentase dari 8 jam itu. Kalian bisa ngukur, oh iya berarti level ketakwaan saya masih di sini, oh masih di sini, oh masih di sini. Sebut saja setiap 10 kelipatan. Kalau kita sudah bisa 1 jam, oh berarti kita baru
10%. Atau bisa baru 8, ya kalau bisa 1 jam sebut saja baru 12%. Itu baru 12%. Coba. Nah kalau kita sudah bisa ingat Allah terus dalam 2 jam, oh berarti kita sudah 24% atau lebih gitu, 25%. Gitu. Udah 25% nih. Kalau sudah 2 jam seumpamanya. 25%. Kemudian naik lagi. Itu 2 jam loh, ingat Allah. 3 jam, oh itu kita baru 39 atau 38%. Nah, ingat Allah terus dalam di mana saja kalian berada. Sudah 4 jam, ingat Allah. Udah sampai 4 jam ingat Allah. Itu baru 50%. Baru 50-50 tuh. Nah, 50-50 di sini orang yang ingatnya Allah itu 4 jam. Ini kalau nanti mati kalian, mati apa wafat? Kalau kalian itu wafat, ya saya sopan lah gitu loh. Kalau kalian semua itu adalah nanti sudah meninggal dunia, kalian itu akan diletakkan di Al-A'raf. Karena 50-50. Di Al-A'raf. Ada geser enggak? Kalau ternyata ada geser, ada bergeser, kalian pernah ternyata adalah ada lain-lainnya, nilai lainnya, maka akan dinaikkan. Berarti ada kemungkinan dari Al-A'raf itu sampainya ke surga. Karena tidak menutup kemungkinan dari Al-A'raf itu sampainya ke neraka dulu. Untuk menebus beberapa tahun contohnya. Itu semacam itu. Nah, sekarang kalian ukur, kalian sudah bisa hisab. Kira-kira kalian sudah berapa persen? Atau standar takwa kalian adakah di atas 60%? Kalau standar takwa kalian ada 60%, ya itulah. Kalian sudah nggak usah khawatir. Karena apa? Karena kalian tidak akan di Al-A'raf lagi. Seperti yang Bapak sudah jelaskan. Tapi kalian sudah di Al-Yamin. Itu. Nah gimana kalau kurang dari 50%? Berarti bukan di Al-A'raf. As-Simal. Kalau As-Simal ini sudah dipastikan. Udah deh. Gak tega saya bilang ke neraka. Nah itu contoh tuh. Nah ternyata saya begitu Pak, ya udah, silahkan, lanjutkan, lanjutkan kemana? Ya lanjutkan ke tempatnya. Tapi tadi disinilah kemurahan Allah memberikan yang disebut syafaat. Anugerah dalam bentuk rahmat, syafaat dan rahmat. Syafaat yang dari rahmat itu, kalau kita hitung-hitungan amal dan takwa rasanya susah. Kita itu adalah jangankan di Al-A'raf, jangankan di Al-Yamin, apalagi biwarisab, rasanya tipis harapan kita. Itu kalau kita hitung-hitungan. Nah, oleh karena itu, tetaplah kalian berjuang, kalian berusaha semaksimal mungkin usahamu, karena usahamu untuk mencapai takwa yang sesungguhnya itu akan mendapatkan nilai plus dari Allah. Apa nilainya? Saat kalian belum sampai kepada takwa yang di atas rata-rata, kalian akan dihukumkan sebagai mujahid dan mujahidah. Nah, orang yang mati dalam peperangan disebutnya, memerangi hawa nafsu, yaitu mati syahid. Itu, maka dari itu nggak boleh putus asa, nggak boleh gelisah. Yang penting berjuang terus dan berjuang untuk mencapai standar takwa itu. Ya, jadi orang-orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus ada. Orang yang akan berjumpa dan diperjumpakan dengan Allah itu harus ada di dalam dirinya itu takwa. Takwa terhadap Allah yang dikehendaki menjalankan perintah
ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam kondisi selamat atau menjadi Islam yang sebenarnya. Tuh, mati aja dilarang. Jadi mati itu dilarang. Jadi kalau ada orang mati belum selamat, belum menjadi Islam yang sebenarnya, matinya aja udah melanggar firman Allah. Kebayang gak sih? Matinya saja melanggar firman Allah. Tuh. Bagaimana nanti di akhirat? Coba. Kan firmannya jelas, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam kondisi muslim, Islam, selamat, sejahtera. Yaitulah berarti menjadi orang yang bertakwa, yang standar takwanya itu di atas rata-rata. Minimalnya ialah 50-50, 50% saja itu minimalnya. Kalau tidak minimalnya, ya sudah, kalian tinggal mengandalkan anugerah Allah apa dalam bentuk syafaat dan rahmat. Itu. Kalau sudah mengandalkan syafaat dan rahmat, berarti kalian tidak bisa kemana-mana kecuali kalian harus nunut manut kepada yang diikuti, yaitu kepada Nabi besar kata Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalian tentu saja karena tidak bertemu dengan beliau, maka ada warasatul anbiya. Maka warasatul anbiya inilah yang disebut mursyid, guru, ulama, dan istimewa lagi kalau kalian ketemunya mursyid yang sudah mencapai kepada derajat insan kamil. Maka berbahagialah orang-orang yang hidup sejamannya dan dekat dengannya. Andai saja dekatnya tidak ngapa-ngapain, hanya dekat, berteman saja, itu sudah istimewa itu. Tanpa sadar dia diselamatkan. Menghirup udaranya bareng-bareng saja. Contohnya kalian duduk bersama-sama dalam satu ruangan. Pada saat duduk dalam satu ruangan, mau nggak mau kan berebut oksigen. Dan saling menghirup oksigen yang sama. Kemudian dikeluarkan, dihirup lagi. Itu saja istimewa banget. Makanya dekat para sahabat dulu tuh ingin dekat dengan Rasul. Karena apa? Itu. Energi itu. Pada saat saling menghirup. Apalagi ruangan kecil. Apalagi ruang, saya kira itu istimewa. Oleh karena itu semoga kita semua diperjumpakan oleh Allah dengan bersama kekasih-kekasihnya, insyaallah, amin ya robbal alamin. Yaitu mursyid insan kamil atau kenyataan dan berwujudan dirinya dalam wujud kurun waktu yang tentunya ada pada masa kita, ya. Jadi takwa itu harus ada. Jadi saya tegaskan lagi, Bapak tekankan kepada kalian semua, jangan mimpi orang-orang yang ingin berjumpa dengan Allah tanpa berproses, berjuang untuk menjadi orang yang bertakwa. Itu mungkin bahasanya yang ringan semacam itu. Jadi kalian berjuang terus untuk menjadi orang yang bertakwa. Kalau sudah berjuang untuk yang menjadi orang yang bertakwa, maka mulai dari awal dengan kaidah penafsiran yang Bapak tadi jelaskan, bimtisalil awamiri wajtinabin nawahi, yakni menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangan Allah. Nah, itu awal. Jadi pangkal. Nah, pangkal dari orang untuk menjadi yang bertakwa. Kalau dari pangkalnya ini adalah sudah rusak, seperti salikin yang sok tahu,
yang berani meninggalkan yang disebut tarikus syariat, meninggalkan syariat sok-sokan, jangan berharap, jangankan berjumpa dengan Allah, mencium aromanya tauhid dan hakikat saja tidak. Artinya manfaatnya ilmu tauhid dan hakikat yang dikaji tidak. Bahkan ilmu tauhid dan hakikat baginya ialah menjadi racun, virus-virus yang menggerogoti akidahnya, yang akhirnya menenggelamkan, bahkan menjadikan dirinya tercabik-cabik. Itu. Jadi tauhid dan hakikat itu bisa jadi racun. Oleh karena itu dari dulu para ulama, para kiai, terlebih para arifin billah, para mursyid tertentu itu sangat hati-hati memberikan tentang ilmu tauhid dan hakikat, tidak sembarang, tidak asal goblak istilahnya. Karena di dalam kitab Ad-Dur Nafis juga dinyatakan, apakah kamu mau menjadikan Tuhanmu itu didustakan oleh orang-orang yang belum faham? Karena banyak orang-orang yang akhirnya mendustakan Tuhannya gara-gara ia memahami ilmu tauhid dan hakikat tidak sampai pada derajat yang rosih, yang benar dan baik, karena terburu-buru, tergopoh-gopoh. Itu yang dikehendaki. Sudah jelas, jadi yang pertama ini ialah di dalam diri kita harus ada takwa. Nah, kemudian yang kedua hendaklah, ya, hendaklah. Nah, kalau di sini keterangan nggak jelas ya, tapi Bapak simpulkan maksudnya bahwa hendaklah kalian faham ilmu tauhid dan hakikat serta mengamalkannya. Nih kalau saya bacakan ya, kalau saya bacakan kalian pasti nggak paham. Itu yang Bapak langsung simpulkan. Gini, yang kedua, bahwa engkau lihat akan yang jatuh padamu dan pada lainmu daripada Allah, maka jangan engkau datangkan akan dia dengan iktirad pada halnya taslim bagi ilmu Allah Ta'ala, maka bahwasanya ia terlebih mengetahui pada barang yang ada. Apa maksudnya? Bingung kan? Nah, makanya Bapak simpelkan bahwa yang kedua itu mengetahui dan memahami serta mengamalkan ilmu tauhid dan hakikat dengan baik dan benar. Tuh yang kedua. Pahami itu. Jadi belajar ilmu tauhid dan hakikat untuk diamalkan, bukan belajar ilmu tauhid dan hakikat itu untuk gagah-gagahan hanya menjadi wacana yang kebanyakan orang hanya bisa berbicara. Saya sering banget ketemu dan diskusi dengan orang-orang yang semacam itu, sengaja saya pentok-pentokin sekalian. Sengaja saya pentok-pentokin, bahkan ada yang datang itu adalah bahkan itu dari seberang, waktu itu datang kemari ada yang membawa, udah punya misi ini, saya pentok-pentokin sekalian. Nah, dia katanya pergi ke ulama-ulama tidak ada yang bisa menjawab, lalu datanya ke ulama mana sini? Nah, datang aja coba saya pentok-pentokin, akhirnya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Saya baru, malah saya yang akhirnya harus menjawab, bukannya saya yang mendapatkan jawaban, gitu loh. Bingung sendiri, gitu loh. Itu belum lama kalau nggak salah waktu itu di bawah itu orang dari seberang, jadi dia itu adalah saya tanya nggak kerja nggak ngapain ya, saya lagi mencari Allah, iya, emang jauh Allahnya dicari, gitu loh. Dia bingung, ya dekat sih, ya kalau dekat ngapain dicari-cari, gitu. Iya, saya cari-cari dari ulama ke ulama, nggak ada yang ngasih jawaban, nggak ada yang bisa membimbing, saya bagian. Lah terus, ya saya mencari dari seberang, pokoknya dari saya nggak sebutkan daerahnya.
Pokoknya dari seberang itu, dari seberang yang jauh gitu loh. Sampai akhirnya dia sempat ikut ngaji juga beberapa kali malam Sabtu itu. Minta malam Rabu saya tolak semua. Sempat beberapa kali ngaji akhirnya, beberapa kali ngaji ya. Malam Sabtu karena memang tujuannya lain ya. Pentok-pentok ini tuh ya. Nah itu harus ya itu hanya wacana akhirnya. Ada lagi yang bicara tentang melambung tentang martabat ahdat, martabat ini saya kira. Saya hanya sedikit saja lah, terus kamu sudah faham dan sudah mengamalkan bahwa semuanya itu datangnya dari Allah dan dikembalikan kepada Allah. Iya, saya faham dan saya mengamalkan. Serius saya amalkan. Gimana kalau istrimu itu pergi dengan orang lain? Siapa yang membawa? Nggak bisa, itu setan itu. Ya udah jangan, stop dulu gitu ya. Nah itu orang wacana itu semacam itu. Jadi kalau dipentok-pentokin ya itu makanya. Jadi kalian tidak perlu begitu. Kalian harus menjadi pengamal kita di sini. Kalian Bapak ajak itu menjadi seorang pengamal, bukan wacana. Oleh karenanya ayo kita menjadi mujahidah dalam medan nafsu kita. Saya ulangi lagi, jadilah kita mujahidah dalam medan nafsu kita. Jadi melawan nafsu kita. Jadi kalian gak usah khawatir, andai saja kalian meninggal belum sampai pun kalian sudah dihukumkan mujahidah bagi kaum wanita, mujahid bagi kaum laki-laki. Berarti mati syahid dong. Iya, kalian adalah golongan orang-orang yang mati syahid. Kalau sudah mati syahid, apa hukumnya? Ya Allah, mati syahid itu kalian kalau benar-benar lurus dalam kondisi kalian jalan ya menuju kepada Allah gitu loh. Jalan benar-benar jalan menuju kepada Allah. Ya Allah, enggak usah dikhawatirkan. Karena kalian saja walaupun tidak sampai kepada Allah sekalipun, kalian sudah mendapatkan yang istimewa. Kenapa? Karena kalian tidak akan diletakkan di Al-A'raf. Bahkan tidak akan diletakkan di Al-Yamin, bahkan diletakkan bighairi hisab, tempat yang tertinggi yang tidak akan melalui Shiratal Mustaqim istilahnya. Kenapa? Karena kita sedang perang dengan hawa nafsu kita. Medan hawa nafsu itu lahan utama peperangan kita. Itu yang paling utama. Dan itulah yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni pada saat ditanya oleh sahabat setelah usai perang, kalau nggak salah perang Uhud apa tuh yang terjadi, malapetaka ya. Terjadi banyak sahabat yang meninggal. Karena apa? Itu tadi. Karena para sahabat mengikuti hawa nafsunya. Dan inilah kaitannya dengan takut terhadap orang yang fakir karena ahlul butun. Jadi memikirkan perutnya. Pada saat strategi sudah diletakkan dikunci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata banyak para sahabat yang saat itu keluar dari perintahnya. Sebagai contoh pada saat itu Rasulullah mengatur strategi. Bagian pasukan panah itu adalah khusus pemanah di bukit Uhud ini, jangan bergeser. Pokoknya jangan bergeser dari tempatnya kecuali adalah perintah. Karena para panglima, karena beliau. Kemudian yang menyerang adalah dari posisi ini. Ini pucukan kuda. Kemudian dari situasi ini, benar orang Quraisy datang, jebret terjadi. Di sana punya strategi lagi, tahu karena bocor.
Ya, karena ada kebocoran strategi. Orang-orang Quraisy itu akhirnya kabur, bawa kudanya sebagian dan harta bendanya pada dijatuh. Jadi sengaja sebagian dijatuhkan. Nah, akhirnya kan beres-beres tuh yang di bawah, beres-beres. Yang di atas pasukan panah turun, aduh, nanti nggak kebagian lagi. Nah itu padahal ghanimah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu membagi adil, hasil rampasan perang maksudnya. Yang di atas itu nafsu. Aduh, itu di bawah enak banget pada ngambilin tinggal itu. Nanti yang di atas pada turun pasukan panah. Pas turun lagi ngambil itu, pasukan itu ternyata hanya mengitari bukit Uhud itu. Kembali lagi nyerang, habis babak belur. Akhirnya banyak sahabat yang jatuh, termasuk paman yang sangat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cintai, yaitu Hamzah. Pada saat itu ya, banyak. Makanya kalau umroh atau haji banyak orang yang ziarah ke Uhud, kemudian ke Taman Syuhada istilahnya ya. Itu. Nah itu para syuhada di situ. Nah kita terlepas dari itu semua. Maksudnya kalau kalian perang sekarang panglimanya saya. Saya panglima perang kalian melawan nafsu, bukan perang dengan orang, bukan perang membawa senjata. Nah itu loh. Jadi perang melawan nafsu, panglimanya saya. Nah, jenderalnya itu saya. Nah, tuh. Bahkan rajanya yang memerintahkan berarti saya, kalau kalian menganggap saya sebagai pembimbing, sebagai mursyid kalian. Tapi kalau tidak, ya jangan anggap. Nah itu loh. Kalau kalian sudah berani talqin, baiat, talqin, bahkan baiat tarekot, berarti sudah clear. Maka strategi yang kami berikan kepada kalian ialah, salah satu contoh yang suruh pengamalan, pertama, kalian baca dengan seksama teliti tentang kaifiat salikin. Buku kaifiat salikin tuh. Kalian wajib puja semua salikin yang sudah talqin khususnya. Kalian baca dengan baik dan benar, teliti benar, apa saja sih. Kemudian jangan kalian kepedean dengan nafsunya. Sudah, kalau aturannya begitu, lakukan saja aturannya. Nah, kalau kalian mau mendapatkan dispensasi itu, manfaatkan dispensasinya. Jangan kalian ceroboh dengan nafsu. Sebagai contoh tidak sedikit soalnya. Pada saat kalian sedang melakukan zikir, sebut saja zikir puji hari atau zikir zikir yang malam hari ya, atau zikir harian yang setelah ba'da sholat yang 165. Kalau zikir kan lagi enak banget, wah 165, wah enak, tambahin lagi supaya jadi 265, wah tambahin lagi supaya 1000, terus tambahin. Itu namanya keluar dari pakem. Udah, bukan bertambah bagus kayak tukang panah tadi, bukan tukang panah, pasukan panah tadi, gitu loh. Turun, gitu loh. Tidak mengikuti, sudahlah kalau memang kalian sudah disuruh 165, lakukan 165. Kenapa? Kalian itu kalau mengamalkan rata-rata, kalau masih punya nafsu, itu anget-anget tai ayam, tahu nggak sih? Tai ayam tuh angetnya tuh sebentar, nggak lama. Ya. Berbeda kalau angetnya microwave, nah itu loh. Ya. Itu kenapa anget-anget tai ayam begitu? Iya, ya anget-anget tai ayam. Ya, ya udah kalau anget-anget tai ayam mungkin sebentar banget. Ya anget-anget tai kebo nih. Nah itu jadi pada pertamanya itu kalian seneng banget kenceng, wah udah seneng bo, tambahin, wah rasanya nyaman banget.
akhirnya berikutnya, selanjutnya nggak sesuai dengan itu lagi, kan rusak. Kalau kalian sudah minta, Pak tolong tambah ya, saya zikir boleh nggak? Saya kepengen zikir 700-an deh, 750 saja, 1000 deh kalau siang, boleh nggak? Ya boleh, silakan. Kalau sudah berani minta begitu, berarti kalian sudah batal 165. Nah itu, berarti yang harus diistiqomahkan yang 1000 itu. Makanya malam itu minimal kalian 1000, kalau maksimalnya 4000, sedang 2000, atau sedang juga paling tidak 10 kali lipat dari 165, yaitu 1650. Nah itu tepatnya itu sebenarnya segitu, sedangnya gitu loh. Nah itu harusnya semacam itu ya anak-anakku semuanya. Jadi kemudian dianjurkan lagi gimana memerangi hawa nafsu, kendalinya. Sebagai contoh, kurangi makan, bukan nggak makan, kurangi makan. Cara ngurangi makan, boleh kalian puasa. Puasa apa? Ya Buddha puasa, boleh puasa Senin Kamis, puasa hari-hari putih, puasa apa lagi? Puasa Daud ya, sehari puasa sehari tidak. Kalian juga boleh sholatnya sholat Daud, sumpamanya sholat di waktu-waktu Daud itu sepertiga akhir malam, yaitu dari sepertiga akhir malam, maksudnya mulai dari sepertiga akhir malam kalian bisa hitung 12 jam dibagi 3 gitu loh, kan berarti kurang lebih sekitar jam 3 ke bawah, jam 4 gitu loh ya. Itu jadi 12, jadi kalau 12 itu bisa 4 kan gitu. Dari jam 6 untuk mencapai 4 kan kurang lebih berarti sekitar jam 11 ya, 6, 7, 8, 9, 10. Dari jam 10, 11, 12, 1, 2. Nah itu berarti udah keduanya. Ketiganya berarti mulai dari 3, 4, 5, 6. Itu sepertiga akhir malam. Di hadis-hadis sebenarnya sepertiga akhir malam. Nah, sholat Nabi Daud itu ialah sebenarnya sholat fajar. Nah, sholat fajar itu pernah ditanyakan, sholat fajar kan sholat subuh. Fajar, yang namanya fajar kalau berbicara tentang subuh, itu adalah fajar. Nah itu loh, karena hadis menjelaskan sholat subuh juga fajar. Tapi yang dikehendaki sunnah fajar itu bukan sholat subuh, makanya dibedakan akhirnya nama subuh dengan fajar. Tapi kalau fajar ya sesungguhnya memang subuh, waktu subuh itu fajar, karena subuh itu ditandai oleh fajar sidik. Nah ya, ditandai oleh fajar sidik, bukan fajar kidib. Nah itu akhirnya akan berbicara ilmu falak. Kalian akan melihat kalau pagi itu ada cahaya bintang yang terang dan ada cahaya bintang yang agak redup di sebelah timur. Nah, itu udahlah, kita akhirnya berbicara Pak. Yang terpenting di sini ialah kalian mengamalkan istiqomah, karena al istiqomah itu khairum min alfin karomah. Istiqomah itu lebih baik, lebih utama daripada 1000 karomah. Awas loh, karomah apa saja nggak ada artinya, tapi istiqomah itu lebih istimewa. Nah, itu istiqomah. Nah, maka dari itu, ibu-ibu contohnya, jangankan untuk 4000, untuk sekian, untuk nambah zikirannya, sudahlah istiqomah saja. Kalau kalian yang biasa, contohnya zikir puji hari, ya istiqomahkan puji hari terus. Jangan sampai tidak, walaupun terkadang tertatih-tatih kurang, sumpamanya, ibu-ibu sumpamanya paling ngeluh kalau hari Kamis dan hari Jumat panjang banget gitu loh. La haula wala quwata illa billah. Kenapa sih nggak hawalah aja Pak? Ya kalian hawalah. Malah ibu-ibu pas ya udah alhamdulillah kalau Bapak nyuruh zikir hawalah sih, ya udah zikir hawalah. Dia zikirnya hawalah. Hawalah itu namanya bro. Nah itu loh. Nah, ucapannya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Seperti namanya bismillahirrahmanirrahim itu namanya basmalah umpamanya. Itu basmalah gitu loh. Itu contoh ya. Zikir la ilaha illallah namanya ialah kalimatut thayyibah atau tahlil. Nah, itu kan istilah nama. Nah, ya.
Nah, jadi hawalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, terus istiqomahkan. Itu bagus banget. Banyak lagi hal-hal lain. Anak-anakku semuanya. Jadi ya, kalau kalian sudah menganggap saya sebagai mursyid kalian, kalian menganggap saya sebagai pembimbing kalian, kalau kalian sudah mau nunut ikut dalam bimbingan, berarti kalian menganggap sudah menyerahkan hidup kalian bahwa saya sebagai imam kalian. Kalau sudah menjadi imam kalian, maka kalian harus ikut nunut patuh dong. Berarti kalian harus beriman dong, percaya maksudnya. Karena iman itu paling penting di situ. Dari dulu, dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh karenanya dalam Al-Quran yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, itu penting. Kalau kalian sudah mulai bergeser keimanan kalian, kalian sudah mulai rusak. Pasti sudah merusak. Kerusakan pertama ialah yang dijuluki oleh Allah ialah dengan kalimat munafik, nafik, nifak. Nah itu loh. Itu mulai dari pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akhirnya berlanjut kepada fasik. Kalau sudah berlanjut kepada fasik, berlanjut lagi kepada berikutnya. Itu yang bahaya. Makanya luruskan, gitu, ya. Wahai anak-anakku semuanya, ya. Ini yang kedua. Jadi yang kedua itu hendaklah kalian memahami, mengkaji ilmu tauhid dan hakikat serta diamalkan. Tuh catatannya, ya. Itu saja kesimpulannya. Jadi memahami, maksud mengkaji, memahami dan sekaligus diamalkan serta amalan. Pengamalan bukan dijadikan menjadi wacana. Karena ilmu tauhid dan hakikat akan menghantarkan kalian menjadi orang yang mukhlisin, mukhlisah, bagi kaum wanita mukhlisah, bagi kaum laki-laki mukhlis. Nah itu orang yang ikhlas, orang yang murni, karena akan memurnikan akidah, akan memurnikan hati dalam tujuan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, rusak. Maka dari itu amalan tauhid, hakikat, tentu saja di sini Bapak nggak perlu menguraikan lagi. Karena setiap malam Sabtu, setiap malam Rabu, setiap malam Minggu selalu diberikan kajian-kajian tentang tauhid dan hakikat. Andai saja Bapak tuh menjelaskan di sini sedang menguraikan tentang fikih, sebut saja seperti di dalam kajian senja Ahad, itu fikih, pasti akan Bapak geser pemahamannya itu sekaligus dalam pemahaman tauhid dan hakikat. Contoh, ulama umum menjelaskan tentang najis, contoh saja, ada najis muhafafah, ada najis mutawasyithah, ada najis mughaladah. Najis ini akan disebut najis apabila kalian mengenali dari 3 hal. Contohnya ialah rupa, nah, kemudian warna, kemudian aroma. Ini najis nih. Clear, selesai. Paling dicontohkan hal-hal lain. Itu pasti contohkan hal-hal lain. Ini najis ini adalah najis muhafafah, adalah najis yang ringan, contohnya ini. Najis mutawasyithah ialah najis pertengahan, contohnya ini, yaitu kotoran dan sebagainya. Nah, kemudian najis mughaladah ialah najis yang gede, contohnya apa? Ialah contohnya sederhana, babi dan anjing contohnya. Itu dalam fikih, ya. Tentu saja Bapak tidak akan menguraikan sebatas itu. Bapak akan menjelaskan lebih jauh lagi yang terkait dengan masalah tauhid dan hakikat, karena kajian kita ialah utamanya man arafa nafsah faqad arafa rabbah.
Barang siapa yang kenal dirinya, niscaya akan kenal Tuhannya. Maka untuk memahami najis mukhafafah, najis mutawasyit, atau najis mughalladhah, di samping secara umum fikih benar begitu adanya, untuk masuk ke dalam diri kita, apa sih najis mukhafafah? Najis mukhafafah ialah dosa-dosa kita, perbuatan-perbuatan kita yang menghasilkan dosa-dosa ringan. Tuh. Dosa-dosa kecil, itu najis yang mengotori. Makanya kotoran yang ada dalam diri kita hasil dari itu. Dan itu yang harus dibersihkan. Bagaimana kalian bisa sholat, sah sholatnya, kalau ada najis di dalam diri kalian? Kan gak boleh kalau sholat beneran itu. Ada najis, di mana? Ada najis yang nempel di badan, pakaian, atau tempat. Karena kita harus bersih badan, pakaian, dan tempat. Lebih sempurna apabila badan dan pakaian tempat itu beraroma dengan aroma yang wangi. Kan begitu. Itu dalam fikih. Jadi jangan kira semua kalian beranggapan, Bapak kan cuma ngajarin hakikat doang. Salah. Bapak membahas tentang fikih. Fikih pun kalau kalian mau bertanya tentang fikih sedetil mungkin pun, insya Allah Bapak akan menjelaskannya. Namun prioritas utama di sini tentunya adalah kajian kepada tauhid dan hakikat. Nah, dalam hal ini contoh fikih yang tadi, ya kajiannya, contohnya berlanjut, kan najis mukhafafah, najis ringan. Bapak sudah jelaskan. Itu adalah kemaksiatan atau dosa-dosa ringan kalian. Jadi dosa-dosa ringan kalian itu yang dikehendaki najis mukhafafah, maka hendaklah bersih dari kita. Bagaimana cara membersihkannya? Panjang lagi, sudah sering diuraikan, yaitu tidak ada lain ialah perbuatan baik. Karena perbuatan baik itu dapat melunturkan segala perbuatan buruk, yaitu pahala dapat melunturkan dosa, istilahnya begitu. Nah itu mukhafafah. Kemudian mutawasyithah, najis pertengahan. Apa sih najis pertengahan itu? Najis pertengahan itu segala bentuk perbuatan-perbuatan yang menghasilkan dosa. Dosanya itu adalah mengotori diri kita, maka itulah menjadi najis. Contohnya dosa apa? Dosa-dosa besar kalian. Nah, tuh. Itu dosa-dosa besar kalian. Kok dosa besar? Kan ini najisnya najis mukhafafah. Tar dulu. Kalau kalian nggak tahu, selanjutnya jangan tanya. Yaitu dosa-dosa besar kalian, macam-macam dosa besar. Nah, itu. Kemudian apa lagi? Najis yang dikehendaki mughalladhah, najis yang besar itu hanya ada satu sebenarnya. Dalam diri kita ialah syirik. Tuh. Kalau kalian masih ada syirik di dalam diri kalian, jangan berharap kalian tuh sah sholat dan lain sebagainya. Karena najis yang disebut najis di dalam Al-Quran itu hanya ada satu kalimat, ya, satu ayat yang menjelaskan najis, ialah syirik. Innamal musyrikuna nijsun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Orang musyrik siapa? Orang yang syirik. Syirik terhadap apa? Syirik terhadap Allah. Syirik itu apa sih? Menduakan Allah. Menduakan Allah dengan apa? Syirik itu ada dua menduakan Allah. Ada syirik jali dan ada syirik khafi. Syirik jali itu yang kelihatan nyata. Seperti contohnya tadi Bapak singgung, pergi ke tempat-tempat keramat, pergi ke tempat-tempat ini, pergi ke tempat-tempat tertentu, minta doa di kuburan, minta doa di tempat keramat, ada pohon gede, sumpamanya sengaja dibikin sama orang-orang tertentu di situ, dibikinlah macam-macam, akhirnya dikeramatkan, minta doa di situ. Kemudian burung juga dikeramatkan. Coba dulu tuh, burung perkutut dikeramatin, amit-amit itu najis, amit-amit, bener-bener najis. Burung perkutut dikeramatin, apalagi kalau dulu tuh di Jawa tuh kalau perkutut itu
tainya tuh menggunung, itu makin mahal. Ini sebenarnya perkututnya apa tai kututnya nih yang mahal itu menggunung gitu loh. Suaranya nggak penting. Nah, modern sekarang sih berkutut mahal karena untuk dijadikan lomba, ya itu lain ya. Nah itu contoh itu. Kemudian apalagi dikeramatkan lagi ke bawah-bawah oleh sebuah etnis tertentu, yaitu ikan arwana. Dikeramatin dulu tuh. Dikeramatin, apalagi dihitung. Pokoknya kalau sisiknya yang di atas ada berapa tuh, itu membawa berkah. Maka taruh deh. Aduh, saya pikir saya taruh parkiran tuh ke arwana tuh. Itu arwana gold itu tuh bagus tuh. Bukan gold, maksudnya red arwana itu. Itu harganya puluhan juta itu. Nah, itu yang di parkiran itu puluhan juta tuh harganya, itu dijual 15 sampai 25 juta tuh laku banget itu. Kalian ambil aja tuh. itu arwana itu dulu. Ya sengaja tuh, enggak ada, itu hanya hiasan. Cincin, cincin lagi macam-macam nih cincin begini. Nah, ini cincin, kalau masuk itu kamu ke warung itu nggak bayar. Iya masuk nggak bayar, makan bayar loh. Gitu. Enak aja, masuk mah nggak bayar, iya gitu. Cincin, bener ini bisa buat, kamu punya cincin ini bisa haji. Iya, kalau kalian punya cincin saya ini bisa buat haji. Karena ini berlian. Dan ini 4 karat. Ini saya bukan ini saya hanya ngasih tahu 4 karat. Kalau berlian ini adalah 1 karat 125 juta, berapa ini? Makanya kalian tunggu saya mati nih, waris nih. Ambil nih. Ini contoh. Ya, tapi saya nggak beli karena dikasih, gitu loh. Saya dikasih, gitu. Saya bukan kalau beli saya pikir masih mendingan buat ini deh, gitu. Karena dikasih hadiah, gitu ya. Nah, ya sih barang-barang Bapak ada hadiah, iya hadiah. Makanya kalau kalian nggak ngasih hadiah, kualat. Nggak ya, dah kita lanjutin lagi. Ini mau lanjutin lagi nggak ditanggung nih 4 nih. Ini udah berapa nih, kedua ya, baru kedua ya. Sampai jam berapa nih? Dah, sabar ya, 1/4 jam lagi. Ya. Atau 1 jam lagi. 1 jam lagi geser-gesernya gitu ya. Kalian tuh itu pantatnya pada bunyi. Ya, dah, kita lanjutin. Lanjutnya tadi. Jadi intinya ialah intinya. Ini inti yang sesungguhnya. Bahwasanya yang kedua ini kalian harus faham, mengkaji ilmu tauhid, faham dan mengamalkannya. Itu yang harus kalian lakukan. Faham dan mengamalkannya. Jadi jangan sampai syirik. Jadi syirik yang tadi yang Bapak jelaskan, syirik jali kelihatan. Syirik khafi yang gak kelihatan. Kenapa syirik khafi? Karena ada di dalam hati kita. Apa sih syirik khafi? Menganggap sesuatu apapun terbitnya keluarnya dari makhluk dan dikembalikan kepada makhluk, itu syirik hukumnya. Menganggap orang itu istimewa, menganggap orang itu pinter, dan kalian mentok hanya di orang itu. Hebat tuh orang, ya pinter banget, canggih ya. Tidak ingat kembali kepada Allah, hanya ke situ orang itu, syirik itu hukumnya. Itu syirik khafi tuh. Bahaya kan? Apalagi menganggap kembali, banyak lagi berbicara syirik khafi di dalam itu. Pokoknya intinya clear syirik khafi. Kajiannya bukan di sini, tentu saja di malam Rabu ya, banyak kajian. Dah syirik khafi. Jadi itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, saya bacakan juga biar kalian ngeh ya, dalam apa tuh bacaan dalam dalam Indonesianya. Yang ketiga, berpaling kepada waktu, bahwa jangan engkau istighal akadia pada barang yang telah lalu, dan tiada pada barang yang lagi ada kemudiannya. Apa yang ketiga berarti maksudnya? Bingung. Nah ini pentingnya guru di sini. Saya simpelkan aja, kalian langsung nggak.
Nah, saya simpelkan langsung. Begini, yang dimaksud di sini yang ketiga ialah kalian jangan terpedaya oleh waktu. Maksudnya apa? Contohnya, aduh saya udah zikir lama, kok nggak marifah-marifah ya? Nah, atau kalian, aduh kok lama banget kalau jalan. Itu namanya kalian terpedaya oleh nafsu, oleh waktu. Dan kalian juga dalam berjalan menuju kepada Allah, Bapak sudah memberikan isyaratkan lurus kalau jalan kepada Allah. Jangan nengok ke kiri, jangan nengok ke kanan, apalagi ke belakang. Itu waktu maksudnya. Kenapa? Kalau kalian harus lurus jalan ke depan terus, itu bagus sudah. Nengok ke kiri maksudnya nengok ke urusan dunia. Nengok ke kanan maksudnya nengok ke urusan syariat. Syariat di sini maksudnya fikih. Contohnya apa? Kalau kalian, zikir sesat loh. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran dan hadis gak ada tuntunan zikir malam-malam itu begitu. Dan la ilaha illallah, la ilaha, gak ada loh. Nah itu namanya, itu fikih. Nah itu, maksudnya jangan nengok itu, sudahlah. Pokoknya kalian ingat, kalau sudah Bapak menjelaskan, sudah. Itu yang hak, itu yang udah clear. Jangan sampai seperti adab kemana. Jangan kalian nengok, jangan kalian menganggap yang lain. Udah, luruskan dulu. Itu lurus, jadi itu kalau menengok ke kanan itu begitu maksudnya, ya. Maksudnya Bapak kan hanya menjelaskan, pokoknya jalan lurus, jangan nengok kiri kanan. Bener Salikin tuh, nggak diuraikan begitu, bener, dia bener ngucuk jalannya itu nunduk aja, nggak nengok kiri kanan. Aduh ampun deh, itu kan isyarat. Nah kalau nggak dijelaskan begini kadang-kadang kan keder. Maksud Bapak jalan lurus, jangan menengok kiri kanan tuh, ke kiri itu adalah urusan dunia. Kalian jangan terbaca oleh dunia. Kalau sudah jalan menuju kepada Allah, kalian jangan berhenti karena ada dunia. Seperti siapa sih? Contohnya Sa'labah. Siapa yang diberikan keberkahan rezeki, akhirnya dia berhenti. Tidak sholat ini, tidak melakukan kegiatan, sibuk dengan dunianya. Kemudian kalau kalian diberikan kesibukan itu tadi, yaitu itu yang berbahaya. Dan di kanan tadi fikih. Jadi kalian jangan sampai kalian berhenti karena dituduh sesat. Bahkan ya Syekh Junaidi Al-Baghdadi radhiyallahu an, Syekhul Akbar itu menjelaskan, kamu itu belum mencapai hakikat dan belum menjadi orang hakikat, merasakan hakikat. Kalau kalian belum dicaci maki, dicerca, dikatakan sesat dan zindik oleh 1000 ulama yang sidik. Wah, mencari ulama yang sidik susah, suk itu banyak. Ya kalau gitu nggak usah 1000 ulama yang sidik kalau kelasnya kalian. 1000 orang saja deh. Ya nggak usah 1000 orang sajalah kalau gitu. Lingkungan keluarga kalian deh. Kalau keluarga kalian, nggak usah lingkungan keluarga dan teman-teman. Kalau ngeliat kalian aneh, wah ini sesat nih, udah. Nah itu contoh itu semacam. Nah udah ya. Jadi jangan lihat kiri kanan. Itu maksudnya waktu kalian. Jadi kalian jangan terikat oleh waktu, jangan terpedaya oleh waktu. Apalagi kalian melihat ke belakang. Nah orang kalau lagi jalan ke depan menuju kemana saja, kalau ngeliat ke belakang kan kayak capek, kok nggak sampai-sampai, kan begitu. Jangan nengok ke belakang. Itu salah satunya. Nengok ke belakang juga kalian jangan nengok dalam masa lalu kalian. Kenapa? Aduh dulu tuh saya adalah orang jahat, orang tukang maksiat. Nggak usah khawatir. Allah itu Maha Pemurah. Jangan kalian khawatirkan dosa sebesar apapun apabila Allah itu turun pada kalian dengan rahmatnya. Dosa sebesar apapun, andai saja dosa kalian memenuhi langit dan bumi ini, nggak ada artinya, hilang. Karena apa? Rahmat Allah. Mana tanda-tandanya rahmat Allah? Nah, ini rahasia lagi. Nah, ribet gitu. Banyak lagi uraiannya. Itu, jadi gak usah khawatir. Jangan kalian kayak orang-orang terjebak oleh orang awam. Apa? Orang tuh di satu daerah, satu tempat atau ulama-ulamanya gak tahu lah, ulama-ulama macam apa dan disebut ulama atau kiai ustadz itu. Pokoknya kalau orang itu sholat, kalau jadi muridnya itu harus, pokoknya setiap sholat duhur lagi. Sholat habis sholat Jumat, ya sholat duhur lagi. Pokoknya sholat itu hampir 2 kali. Gitu. Jadi selalu diulang. Tapi sholat jamaah, setelah sholat jamaah, dia sholat jamaah maghrib, dia sholat lagi, sholat maghrib. Sholatnya, ditanya apa? Untuk menebus sholat-sholat yang telah ditinggalkan masa lalu itu. Ini saya pikir, ini sebenarnya yang bodoh nih siapa gitu loh ya.
Atau yang goblok ini yang mana gitu loh. Yang jahil itu yang mana? Bukan itu. Intinya begini, kalau Allah sudah menerima taubat kalian, maka semuanya itu diputihkan, selesai. Gak usah dipikirkan masa lalu. Gak usah dipikirkan apa yang, kalau kalian udah taubat, clear. Apalagi kalian baca syahadat untuk mengakui masuk Islam, ya, supaya diakui Islam indallah, seperti talqin, contoh baca syahadat, itu sudah semua masa lalu dosa sebesar apapun clear, selesai. Termasuk kalau kalian syirik, itu clear. Berarti pengampunan, karena dalam bimbingan seorang mursyid nantinya, dalam kajian untuk menuju kepadanya, udah clear. Makanya beruntung banget kalau kalian menyaksikan orang yang membaca syahadat dan orang yang membaca syahadat itu sama-sama diklirkan dosanya. Jadi putih bersih. Jadi udah nggak penting lagi. Jadi nggak perlu kodo lagi. Ini orang taubat disuruh kodo terus. Apa maksudnya ini? Ya capek lah, kasihan. Akhirnya orang meninggal dunia udah akhirnya fidyah, difidyahin macam-macam, fidyah sholatnya dan lain sebagainya. Tidak ada fidyah sholat. Ini bapak berarti Muhammadiyah, serah dah lah. Ngomong begini dikatain Muhammadiyah lagi. Ini hukum yang, tapi kok bapak mirip-mirip ya? Saya menjelaskan yang sumber aslinya. Kalau sumber asli itu akhirnya orang yang niru itu bisa jadi sama, mirip. Oh ini mirip ini. Makanya kadang-kadang ini bapak kadang-kadang kayak Wahabi, kadang-kadang kayak NU, kadang-kadang kayak, nah, dari ribet sendiri kan, udah. Apalagi di daerah Bogor, kesana lagi orang meninggal dunia, itu dapat yang ini, yang taziah, yang nyolatin, itu dapat macam-macam. Apa tuh dapat hasil daripada apa namanya? Disebut mud, yaitu beras-beras yang dianggap sebagai beras fidyah, mud itu. Jadi dia dikasih macam-macam. Ini salah. Yang boleh dikodo perintahnya itu hanya kalau orang ini meninggalkan puasa. Selain itu enggak. Jadi kalau kalian cuma keluarga kalian meninggal dunia, nah ini diinget-inget puasanya gimana nih tahun ini. Kalau puasa Ramadannya itu enggak, maka itu suruh ganti dengan fidyah. Sholat enggak, karena sholat tidak ada kodo. Yang ada jamak dan jamak kosor atau kosor gabung, itu bukan berarti dikodo. Kemudian apa lagi? Nah, pada saat dia sakit, sholat itu perintahnya qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, berdiri, nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, berbaring, nggak bisa berbaring, berbaring kiri kan nggak bisa, kedip-kedip, nggak bisa kedip-kedip. Ingat aja, gentas dalam hati, dibayangin. Jadi sholatnya itu dibayangin, mulai dari ruku, sujud segala macam, karena matanya merem, lagi operasi mata contohnya, kan? Lagi operasi mata ya, katarak tutup, udah merem, bayangin, udah, pokoknya kalian kebayang sholat aja sebagaimana sholat itu, bukan kerentek niat gitu doang, bukan. Jadi membayangkan sholat dengan bacaannya, udah bayangin, nggak bisa pak, ya udah modar kalau gitu, mati, udah selesai gitu loh. Jadi nggak ada lagi, jadi nggak ada pokok, jadi sholat itu nggak ada ditundanya terus sampai kalian, pokoknya kalian masih sadar, masih ingat itu sholat dengan cara apa saja. Nah ini perlu ilmu bimbingan. Nah itu coba kalian kan sekarang tahu, paham. Jadi kalau kalian semuanya sakit di rumah sakit, nggak bisa ngapa, udah lah terus wudhunya. Nah itu kan ada bimbingan lagi. Tayamum, gimana tayamumnya? Kalau di Jawa fikih dulu, apalagi kalian Sapinah, takrib segala macam yang saya baca, waduh, saya pikir ribet. Kenapa? Ngambil air, ngambil tanahnya itu harus tanah di sawah yang nggak pernah kena najis, dicuci sawah. Di Jakarta mana ada sawah? Gitu. Lah terus gimana kalau di kendaraan? Wah di kendaraan, ya kendaraannya berhenti dulu, cari di sawah lagi, kemudian diayak tanahnya, dikeringkan. Itu dulu kiai saya juga mengatakan begitu dulu. Nah itu loh, ampun dah, syukur
Ribet banget, ini kan persoalan. Itu contoh tayamum, yaitu debu, yaitu boleh ditempel di mana saja. Contoh nih tayamum ya. Ini di sini nih bisa buat tayamum. Pertama tepuk begini loh, tempel, set, dah tepuk lagi. Nah, gini, clear. Tepuk lagi, tempel tempat lain, tepuk lagi. Nggak usah ininya, nggak usah. Tetap ini tetap nih, gini aja. Nih, jadi begini, set, langsung clear. Satu lagi, ini selesai. Udah, jangan kemudian kaki, kemudian nih, lah saya pikir ada murid saya begitu, wih kaki segala macam, ngapain? Tayamum, oh tayamum begitu. Sini bro, nih begini nih, begini nih, ini begini nih. Begitu doang, iya enak banget ya. Itu Islam enak, makanya itu begitu, nah itu loh. Nah itu contoh yang paling sederhana, ya kan. Jadi ilmu kan penting, nah itu loh. Nah ilmu penting. Lah kalau tayamum gimana Pak? Kalau tayamum saya kan habis main kuda lumping. Kuda lumping apaan? Saya pikir. Saya terus bilang, dia main kuda lumping Pak. Kuda lumping apaan gitu? Ya gitu deh, kuda lumping sama istri. Oh bilang yang jelas, udah lumping dia bilangnya gitu. Udah kuda lumping, udah. Itu tayamum bisa menghilangkan, melunturkan hadas kecil dan hadas besar. Itu kan enak, gak perlu mandi janabat. Jadi hadas kecil, hadas besar itu hilang. Namun tayamum itu hanya berlaku satu waktu. Kalau kalian sholat zuhur kemudian sholat asar nggak ketemu air lagi dan kondisinya masih begitu juga, kalian tayamum lagi. Batal nggak batal tayamum lagi, itu saja. Jadi satu kali tayamum yaitu satu kali waktu, satu kali sholat itu waktu itu aja ya. Nah contohnya itu begitu ya, tayamum itu. Dah kemudian juga termasuk mandi janabat, habis mandi janabat wudhu. Ini kan keblinger sebenarnya, salah, berlebihan. Contohnya gimana? Orang habis naik mobil kencang turun langsung naik sepeda. Ini goblok apa bener ini? Kan bodoh. Orang yang namanya habis naik mobil turun ya udah langsung sampai rumah dong. Ini turun di jalan naik sepeda lagi sampai rumah. Nah ngojek gitu. Nah, kan repot kan? Nah itu salah. Nah makanya kalian harus paham caranya janabat. Gimana sih? Mandi dulu yang bersih. Pokoknya mandi keramasan apa segala macam. Udah bersih, udah clear, selesai, udah bersih itu. Baru kalian wudhu. Setelah wudhu baru niat janabat. Mandi clear, selesai. Itu syarat sah. Dan itu benar. Karena janabat itu menghilangkan hadas kecil, hadas besar. Tapi kan abis ini kan, abis mandi itu kan pegang-pegang barang dan lain sebagainya kan batal. Lu gimana sih masa pegang barang sendiri batal? Ini fikih macam apa? Itu tuh bangsa ustadzah dan ustadz yang kampung-kampung itu kadang-kadang menyesatkan itu kalau ini. Karena ilmunya itu adalah kulak njare adoldean itu loh. Apa itu? Itu orang Jawa itu kulak njare adoldean. Maksudnya ya hanya copy paste kalau sekarang istilahnya. Jadi hanya ngambil sini nggak tahu judulnya. Itu contoh yang paling sederhana. Kan enak, nyaman sebenarnya. Dalam hal-hal fikih semacam itu kan enak banget itu loh. Ya, dah jelas itu. Jadi kembali lagi ya bahwa kita jangan dibebankan oleh macam-macam masa lalu kalian. Jadi nggak usah khawatir kalau kalian sudah tobat, sudah jalan menuju kepada Allah, sudah masa lalu itu udah clear, udah selesai. Kalian tinggal sekarang, lebaran sekarang terus, nah itu, dan jalani terus dengan yang baik. Dah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, bahwa engkau lihat ya akan Allah dengan suatu ya perbendaharaan ya memperoleh nafkah engkau daripadanya dalam zohir pekerjaan dan dalam batin ilmumu. Nah kan bingung lagi. Kalian harus yakin, percaya bahwa Allah itu sangat tanggung jawab terhadap hamba-hambanya. Bahwa Allah itu pasti memberikan rezeki kepada kalian. Yang terpenting kalian tetap ada usaha dan ikhtiar. Karena apa? Makomnya seorang salikin itu makom asbab. Jadi ada makom asbab dan ada makom tadrij. Makom tadrij itu makom diam. Seperti saya, ini adalah tadrij.
Saya nggak boleh usaha. Dan nggak boleh usaha dalam arti bisnis ya. Contohnya saya buka warung atau saya jualan apa dan sebagainya. Saya akan menyalahi kodrat saya. Kalian makomnya itu asbab, yaitu di mana dalam usaha untuk urusan dunia itu harus ada usaha dan ikhtiar. Ini wajib. Nah, kalian nggak usah khawatir tentang rizki, karena Allah telah menjamin orang-orang yang menuju kepada Allah itu akan dijamin rezekinya. Yang penting mau nggak menjemput rezeki itu. Karena bagi salikin itu rezeki tidak akan diantarkan oleh Allah. Salikin yang harus menjemputnya, maka menjemputnya dengan usaha dan ikhtiar. Nah, itu maksudnya makom asbab. Kalau kalian makom asbab kepengennya diam, itu salah. Jangan sampai keliru, ya. Allah menjamin rezeki kalian. Gak usah khawatir. Gak usah khawatir kalian gelisah besok nanti makanan. Gak usah khawatir. Yang penting ada usaha dan ikhtiar kalian. Karena kalian duduk di makom asbab, ya. Kalau kalian ternyata adalah tidak mau, nah karena seorang salikin itu tetap asbab baik lahir maupun batin. Asbab lahiriah tentang urusan dunia, asbab batinnya adalah tentang urusan ibadah. Jadi harus ada usaha dan ikhtiar. Dalam ibadah jangan sampai kalian, kalau Allah membangunkan ya bangun, kalau menidurkan ya alhamdulillah tidur sampai siang. Itu bukan salikin dan bukan makom asbab. Harus ada semangat kalian bangun malam untuk torekot, harus ada semangat kalian bangun pagi untuk sholat subuh, dan seterusnya begitu ya. Jadi 4 perkara harus ada dalam diri kalian, kelakuan kalian, hal ihwal kalian, takwa, ilmu ya kaitannya tadi, dan amalnya. Kemudian kalian faham tentang waktu, jalan lurus, jangan nengok kiri kanan, apalagi ke belakang. Dan yang keempat, yakin di dalam diri kalian bahwa Allah menjamin rezekinya, sebagaimana Allah menyatakan barokna haulahu, keberkahan meliputi diri orang-orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita golongan orang-orang yang selalu diberkahinya, amin ya robbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban islamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi robban islamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi robban islamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu ikum ajma'in wa lafa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.